ketemu. Sehat-sehat ya Zara ya. Alhamdulillah. Kamu Teman gimana apa? nih? Iya, tahun lalu ya kita sempat Zara main-main ke kantor ya. Iya dong. Zara gimana? Lagi sibuk apa nih saat ini nih? Aku baru pulang liburan. Wah, seru banget. Tapi dari mana nih liburannya? Aku dari Bali sih, nggak jauh-jauh. Uh, Seru, Em, tapi tetap ya protokol kesehatan. oh iya dong, harus kalau itu. Rajin swab Tentu. juga aku. Kalau Siap, ditanya harus lagi reguler. sibuk apa, aku saat ini lagi mau mulai syuting lagi untuk project baru. Wah, oke. Aku nanti akan nanya seputar bocoran project baru tentunya. Tapi sebelum itu aku mau menyapa dulu sama teman-teman yang ada di chat sekarang yang bergabung sama kita nih. Sudah langsung banyak banget Zara dari tadi yang ngefans sama yang namanya judul film Mariposa. Dan juga ada juga tadi yang Wah, bilang, iya, dua garis biru. Terus juga ada lagi yang bilang, Kak, Angganya mana? Ada juga shippersnya Zarangga katanya. hai semuanya. Halo teman-teman. Nah, sebelum kita mulai pembicaraan, perkenalkan dulu nama saya Felicia. Saya adalah Communications Manager untuk Google Indonesia. Hari ini terima kasih banget untuk Zara udah mau ngobrol-ngobrol nih seputar Hari Film Nasional. Gitu. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh lo langsung disampaikan aja di kolom chat. Boleh silakan ada pertanyaan apa sama buat Zara tentang film-film Zara mungkin, tentang pengalaman Zara atau bahkan tips gimana sih untuk mendalami sebuah karakter ketika kalian juga pengen punya aspirasi mau jadi aktor atau aktris mungkin atau bahkan menjadi sineas gitu kan, feel free. Nah Zara, aku sebelum nanya ke proyek utama nih, aku kan banyak banget film-film Zara nih dari mulai tahun kalau nggak salah 2018 ya Zara ya dengan Betul. uh, Dilan dan juga Keluarga Cemara. Mm-mm. Kamu tuh pertamanya gimana sih Zara kok pengen menjadi aktris gitu kan dan bisa langsung dua film yang bisa dibilang blockbuster Indonesia ya, Keluarga Cemara dan Dilan gitu. Bisa diceritain Alhamdulillah. nggak awal muasalnya ketika kamu dapat tawaran atau mungkin kamu casting gitu kan atau audisi itu tuh gimana? Oke, sebenarnya ini aku lucky banget ya, karena awalnya nggak pernah kepikiran sama sekali untuk jadi pemain film. Waktu itu ada tawaran casting Hmm. dari awalnya di film Dilan 1990. Terus aku ya udah ikutan aja iseng karena emang aku anaknya banci tampil juga kan, anaknya seneng depan kamera, ya udah aku coba, terus keterima. Semenjak Dilan itu ada casting-casting lagi, aku ikut-ikut terus sampai akhirnya dapat Keluarga Hmm. Cemaran juga gitu. Sebenarnya random Itu banget sih Kak, untuk prosesnya. ikonik banget kan film Keluarga Cemara itu sendiri. Ada deg-degan nggak sih Zara pas ketika kamu kayak ditawarin, Zara mau jadi Eis nggak di film Keluarga Cemara? Oh, ya kalau kan udah pasti sih Kak. Cuman waktu itu tuh aku casting bareng beberapa member di idol grupku yang dulu Mm-mm, banyakan gitu mm-mm. kan. Terus jadi kayak mikirnya udahlah nggak mungkin gue keterima, ikutan aja gitu, iseng-iseng aja. Sampai pas keterima terus kayak, wah serius nih aku nih gitu. Sempat ada beban kayak kamu, wah aku harus prepare-nya lebih mateng nih, aku harus prepare ini, prepare itu. Ada kelas-kelas nggak sih yang kamu siapkan untuk mempersiapkan diri untuk role ini? Kira-kira Eis di Keluarga untuk Cemara. Ais. Em, yang pasti kalau untuk ikut kelas gitu, aku nggak ada kelas acting sebenarnya, nggak pernah sekolah Hmm. acting. Cuman dari setiap produksi film itu biasanya ada acting coachnya, dan kebetulan Hmm. di film Keluarga Cemara itu kan pertama kali aku jadi peran yang cukup besar lah ya si Eis ini. Dan di situ dibantu banget sama sutradaranya Kak Yandi, dan ada Hmm. acting coachnya juga Bang Aji. Jadi aku belajar acting dari mereka dari benar-benar dasarnya dulu, gimana sih caranya ganti emosi itu gimana sih, belajar dari dasar-dasarnya Hmm. dulu gitu. Mm-mm. Ketika kamu nih misalnya kalau sekarang kan bisa dibilang tawaran main film, alhamdulillah banyak ya Zara ya. Kira-kira Alhamdulillah. dan setiap film itu kamu ada pesan nggak sih Zara kayak misalnya, oh aku tuh mau selalu pesan message-nya ini dalam satu role aku tuh harus seperti ini karena aku ingin menyampaikan ke masyarakat luas apa gitu suatu pesan yang dari kamu sendiri ada nggak sih Zara kira-kira dalam Kalau memilah-milah role itu sendiri? oh ya, kalau untuk
apa jatuhnya karakter yang aku mainin dari Ya, setiap film, aku emang cukup milih karena kan aku mau yang bener-bener ada artinya gitu kan. ya. Kayak yang pasti kalau untuk mendalami dan mau menyampaikan apa dari inti film itu butuh waktu yang panjang juga, jadi butuh Hmm. waktu yang lama lah untuk Mm-mm, mm-mm, mm-mm. ya itu. Dan Iya, itu oke. banyak Halo, fansnya. Halo, ada suaraku nggak aman sih? Zara? Aman kok, aman-aman. Ada Banyak ya? yang banyak, aman-aman. Oke, oke. Iya, memang butuh proses lebih lama juga pilih-pilih ya, pilih-pilih Iya, role-nya gitu kan. pasti. Kira-kira kalau dari kamu sendiri apa sih satu role yang paling berkesan buat kamu dari film yang mana? Yang sangatlah wah kayaknya ini aku bener-bener gak nyangka banget pas pertama kali bisa dapat dan bisa Hmm, bermain film dan juga receptionnya yang seperti apa? sebenarnya semuanya berkesan sih Kak. Kalau ditanya yang Ya. mana, karena semuanya berkesan karena semuanya itu beda-beda kebetulan. Hmm, Kayak di keluarga Cemara aku jadi anak anak pertama gitu. Di Dua Garis Biru betul. jadi seorang ibu tapi masih 17 tahun. Di Mariposa Ya. juga anak remaja perempuan tapi yang ambisius banget nih gitu kan. Itu benar-benar semuanya berkesan. Kalau kalau Ratu Ilmu Hitam, Oh, Ratu Ilmu Hitam juga itu film horor pertama aku dan gak tahu nih main film horor lagi apa udah serem banget. tapi aku itu di situ jujur aku nggak berani nonton loh. Zara itu serem juga loh itu filmnya. Tapi emang memang benar kata kamu, memang setiap film kamu itu selalu mempunyai pesan, selalu mempunyai role yang berbeda-beda. Dan kalau aku bisa bilang, justru kamu continue to challenge yourself, selalu improving over time, improving over film juga gitu kan, Iya, selalu lebih baik gitu kan juga penampilan. Dan aku salut banget sama kamu. Kira-kira aku pengen tahu nih cerita unik yang paling unik di balik layar pembuatan film tuh ada cerita khusus nggak kayak kamu atau mungkin pas film horor gitu kan atau mungkin pas lagi ada cerita apa nih di balik layar yang paling berkesan buat kamu kira-kira? kalau yang paling berkesan dari salah satu filmku mungkin Dua Garis Biru ya. Itu Hmm, karena salah satu yang paling paling karakterku paling berat gitu kan. Karena hmm, pertama dari tema filmnya pun tentang MBA, ya, terus aku harus jadi seorang ibu hamil di usiaku yang umur waktu itu masih 15 tahun tapi aku peranin anak 17 tahun. Dan itu hmm, tuh cara aku mendalami karakter Daranya sih. Kayak aku harus hmm. riset gimana sih ibu hamil tuh, gimana sih cara melahirkan, gimana sih bentuk janin, yang gitu-gitu loh yang serunya tuh itu. Jadi itu sampai sekarang tuh jadi pelajaran di otak aku juga gitu loh. Tapi kamu kayak ikutin ini nggak kelas-kelas gitu atau kelas kayak bahkan kamu risetnya sampai sejauh mana sih kayak apakah kamu langsung interview sama ibu hamil gitu kan? Risetnya kamu seperti apa tuh kira-kira? Kebetulan aku risetnya ke ibu aku. Oh, Karena deket ya? aku punya adik masih kecil-kecil kan kemarin. Jadi nanyanya Iya. ke mama langsung, kalau enggak ke sutradaranya, ke Mm-mm. tante Gina. Kalau enggak aku nontonin YouTube. Kalau ada sih melahirkan kan di Dua Garis Biru. Aku nontonin YouTube ibu melahirkan tuh gimana sih kakinya, gimana sih cara dia tarik nafasnya, gimana sih rasa dia ekspresi dia ngerasain kontraksi itu gimana sih gitu. Betul. Yang detail banget ya. Jadi langsung risetnya langsung tanya ke tante gitu ya. Halo Iya, tante, kalau lagi nonton. ada tuh dia. Hai tante. Tapi memang menarik banget sih. Jadi kalau aku lihat memang Dua Garis Biru itu juga kan salah satu film yang masuk sebagai top trending movie selama tahun 2019 waktu itu. Selamat banget. Zarangga nih banyak shippersnya ternyata. Alhamdulillah. Yeay. Dan memang kalau kamu saya kalau aku lihat sebagai aktor dan aktris juga dan pemain film itu kan tugasnya juga berat ya karena kan ada tantangan maksudnya harus membawakan satu karakter dan bercerita yang baik itu seperti apa. Nah kira-kira kalau sekarang ini kamu melihat sebagai salah satu aktor dan aktris juga di Indonesia yang sudah bisa dibilang main beberapa blockbuster movie yang selalu trending nih, nggak pernah nggak trending. Bahkan tahun lalu Mariposa juga trending ya. Dua filmnya, ditunggu Amin. lagi deh. Nggak boleh jinx ya, nggak boleh jinx. Saya kira-kira apa sih kendala kendala aktor dan aktris zaman sekarang menurut kamu sih
dari yang kamu Em, alami selama ini? dari Bahkan berdasarkan sekarang ini juga. pengalaman, em, kalau aku pribadi sih mungkin yang aku masih terus belajar itu dari pergantian emosi, karena kan Hmm. kita kalau syuting dari scene by scene itu pasti loncat-loncat kan emosinya, kadang sedih, kadang marah, tiba-tiba harus seneng next scene-nya gitu. Itu yang masih aku belajarin, karena kadang aku masih butuh waktu yang lama untuk pindah emosi. Cuman kan emang orang tuh beda-beda ya. Ada loh yang emang udah saking dia paham apa itu acting, jadi langsung bisa sedih dan dia langsung bisa dalemin. Itu yang masih aku pelajarin, masih aku cari. Gimana sih kalau aku tuh acting tuh aku pakai teknik apa ya biar bisa cepet, yang gitu-gitu sih paling. Betul. Nah, kamu kayak misalnya kalau kamu misalnya ganti emosi nih, gitu kan. Butuh waktu berapa lama untuk dari scene ke scene ya? Misalnya kira-kira. Hmm. Sebenarnya aku itu ada satu hal yang unik. Kalau ada scene yang emang harus emosional gitu, sedih gitu, mengeluarkan air mata, aku butuh waktu sendiri di ruangan yang gelap. Aku harus pakai earphone, entah aku dengerin lagu atau enggak, pokoknya aku harus tinggalin sendiri, gelap, aku mikir, aku bayangin aku di dalam karakter itu lagi ngalamin ini semua, sampai akhirnya aku yang bilang siap, jadi nggak tahu berapa lama. I see. Memang harus ada internal prosesnya dulu ya, dan itu Iya, harus hanya kamu yang tahu waktunya. betul, Gitu. betul. Memang itu salut sih. Tapi kira-kira kalau misalnya di zaman di apa ada kebayang nggak sih kamu sebagai kan biasanya kalau apa aktor aktris juga pelaku seni ada influence atau ada apa namanya style yang berbeda gitu kan. Kamu ada atau ada idola siapa sih kira-kira ketika kamu belajar acting kamu memperhatikan actingnya tadi kamu kan juga otodidak ya belajar sendiri gitu kan Iya. kira-kira kamu sering perhatiin siapa nih kira-kira who's the biggest influence in your career acting career. Hmm, sebenarnya banyak sih Kak. Cuman dari dulu aku emang aku memperhatikan Kak Dian Sastro. Oh. Karena aku ngerasa kalau dia acting itu dia selalu apa ya, tetap jadi dirinya sendiri cuman dengan karakter yang berbeda gitu. Kayak aku nonton beberapa film-filmnya pun dia nggak pernah kelihatan kayak acting, itu yang aku pengen bisa. Jadi kamu fansnya film Ada Apa Dengan Cinta ya? Oh iya dong. Oh, tentu. Nah, ngomong-ngomongin tentang Kak Dian Sastro dan juga film nasional Indonesia nih, kira-kira ada satu film favorit kamu nggak sih yang selalu menjadi the instant classic, yang selalu kamu pasti nggak bosen nonton berulang-ulang nih? Aduh, kalau itu banyak banget sih Kak. Aku nggak bisa milih satu. Karena semua film Indonesia sekarang tuh udah bagus-bagus, kualitasnya juga udah tinggi-tinggi, dan apalagi sekarang di pandemi gini udah bisa ditonton berulang-ulang kan, ada yang udah tayang di tempat streaming gitu kan. Jadi semuanya Betul. favorit aku. Tinggal dicari aja di Google ya, nonton film Indonesia. Nanti keluar tuh pilihannya ya. Banyak pilihannya. Kalian suka genre Banyak apa? pilihan. Kalau kamu udah ngomongin genre, kamu favoritnya horor ataukah romantic comedy ataukah action? Kamu sukanya apa nih Zara? Kalau ditanya, jangan bilang aku suka horor ya, nggak mungkin nggak. Oh, enggak ya? Enggak. Siap. Aku suka banget sama romance sih, entah itu romance komedi atau drama, apapun itu, aku suka banget romance. Bukan karena aku suka cinta-cintaan ya, tapi karena memang seru aja ngelihat perjalanan itu beda-beda gitu loh. Tapi kamu lebih suka ke bawah storyline-nya gitu ya? Yes, betul. Tapi action juga Betul. aku suka. Bener. Memang aku setuju banget sih dari tadi kayak dari segala genre, dari segala waktu kita udah melihat film nasional, film Indonesia tuh makin bagus-bagus ya, makin kesini juga kita bisa nonton di banyak streaming platform juga gitu kan. Nah, kalau boleh ditanya sedikit nih sebelum kita buka buat pertanyaan teman-teman kalau ada yang mau nanya sementara, monggo langsung masukkan di kolom chat dan juga ada di tanda tanya di bawah. Silakan. Apa sih kalau boleh tahu makna Hari Film Nasional buat Zara sendiri kira-kira? Oke. Untuk aku pribadi, Hari Film Nasional itu buat aku adalah hari dimana kita bersama-sama menginspirasi karya anak bangsa gitu. Dari pencipta
maupun Betul. penikmat. Jadi kita Betul. sama-sama lah gitu mengapresiasi karya-karya dari kita sendiri. Betul. Jadi memang ditunggu ya. Pasti kan kayak semakin banyaknya film-film yang berkualitas dan juga semakin banyaknya film-film nasional, kita juga nunggu nih bermunculannya sineas-sineas muda, sineas-sineas baru dan juga pemain-pemain aktor. Kira-kira kalau ada tips, Zara, kasih tips kalau yang mau jadi aktris kayak Zara nih seperti apa tipsnya kira-kira? Um, Aduh, aku gak berani ngasih, cuman aku pengen ngomong aja. Ini ceritanya aku ngomong ya. Silakan, sharing aja pengalamannya. Kalau menurutku, jangan pernah takut untuk bermimpi. Gak, karena kadang orang tuh bilang jangan mimpi ketinggian, nanti kalau jatuh sakit, katanya gitu kan. Kalau menurut aku jatuh itu perlu, karena itu adalah bagian dari proses untuk kita nyampe sana, gitu kan. Jadi coba banyak hal supaya kamu tahu passion kamu di mana, dan ketika udah tahu passionnya apa, kejar sampai dapat gitu. Jadi apapun itu, gak cuma acting aja. Betul, jadi terus harus coba berani mencoba juga dan juga selalu bermimpi, walaupun nggak apa-apa, jangan takut failure ya, tapi harus dimulai dan dicoba dulu, siapa tahu kita bisa dapat pembelajaran dari situ. Nah, yang terakhir, ini yang tadi aku udah tahan-tahan, aku nggak mau nanya ntar aja deh, terakhir. Spoiler dong Zara, untuk next projectnya kira-kira apa? Tadi udah banyak banget yang nanya, oh jangan-jangan ada Mariposa 2 atau ada apa sequel apa nih Zara? Apa yang bisa ditunggu? Ya? Aduh, ada apa yang bisa dinantikan? Oke, kalau untuk sequel mungkin ada nggak ya? Sih ada, tapi aku nggak mau nyebutin yang mana. Sequel ada, tapi aku nggak mau nyebutin yang mana. Terus akan banyak kejutan series-series dari aku, dan kemarin juga baru selesai syuting beberapa film, tinggal ditungguin nanti kapan tayang. Yeay, excited ya, berarti akan banyak macam TV, katanya ada sequel tapi nggak tahu deh yang mana gitu kan. Nggak tahu yang mana gitu. Oke, aku lanjut langsung nih, banyak banget udah pertanyaan dari teman-teman. Boleh ya Zara beberapa mungkin? Boleh. Nah, ditanya mungkin katanya tadi kan kita udah jawab film apa yang paling berkesan. Tadi udah dijawab semuanya berkesan. Terus juga ada pertanyaan film yang Zara suka apa aja dan sosok karakter peran yang disukai sebagai film apa. Mungkin kamu nih kalau ke depannya kira-kira kamu pengen main peran. Kemarin banyak yang nanya dan sebenarnya udah sempat aku jawab juga. Untuk yang belum tahu nih, aku pengen banget dapat peran tuh antagonis. Ya, jadi kan selama ini aku selalu jadi anak baik karena memang aku tuh baik ya. Jadi nggak sadar. Jadi aku pengen nyobain jadi sesuatu yang beda aja, karena itu kan jauh banget kan dari kehidupan asli aku ya. Jadi aku pengen nyobain aja karakter yang emang belum pernah aku coba. Jadi cara pendalamannya juga kan pasti beda, dan itu aku penasaran banget. Aku pengen coba banget. Pengen juga main action lagi. Aku ketagihan sih setelah Virgo and the Sparklings kemarin, kan itu action. Aku pengen banget dapat film action lagi. Wah, seru nih, kita bisa lihat jadi superhero lagi ya Zara ya. Zara, ada pertanyaan lagi nih tadi, tips dan trik sebagai kalau untuk pemula. Kira-kira satu tips aja deh, gimana katanya cara nangis katanya, mendalami karakternya biar nangis itu gimana? Waduh, kalau ditanya aku juga bingung. Cuman yang pasti harus dirasain aja sih, semuanya tuh pakai hati. Jadi jangan asal aja nangis. Ada aja yang pakai teknik tuh melek gini biar nggak ngedip, tau gak sih, kayak nggak ngedip jadi nangis. Iya, banget. Itu kan jadinya fake, dan cuman bisa aja kayak gitu sebenarnya pakai cara sendiri. Cuman kalau aku, kenapa aku bilang harus pakai hati, karena itu pasti akan lebih gak bohong gitu mukanya. Gimana ya ngomong? Gak tahu. Bener-bener lebih natural ya, lebih natural ya.
Benar, benar. Langsung kelihatan ekspresinya ya. Ya, aku juga masih belajar, aku juga masih mencari tahu gimana caranya. Terus ada juga pertanyaan tips mendalami karakter. Kira-kira riset apa aja sih yang Zara lakuin selain tanya sama atau mungkin riset baca-baca sendiri, tapi riset seperti apa sih yang Zara lakukan kira-kira? Oke, kalau untuk pendalaman karakter, yang pasti yang sangat dibutuhkan itu kita baca cerita, kita bikin cerita untuk karakter kita sendiri. Gimana sih, kenapa kita bisa jadi orang yang kayak gini gitu. Dan banyak diskusi juga sama sama teman main, sama sutradara, sama penulis, banyak diskusi tukar tukar pikiran untuk bentuk karakter ini apa bener-bener. Terus kalau aku biasanya aku catet, terus aku langsung Hmm. setiap sebelum tidur tuh pasti aku baca, dan aku kalau udah ada di tempat lokasi syuting atau tempat reading gitu, aku langsung jadi orang itu gitu. Jadi udah nggak jadi Zara lagi. Hmm. Wah, jadi memang kamu prosesnya juga selalu harus selalu siap, bahkan before take dan juga dari semalamnya udah langsung harus menghafal skrip dan langsung tahu Pasti. alur cerita dan selalu berkonsultasi ya sama sutradaranya, script writing gitu dan kru-kru di luar seperti apa sih kira-kira visi dari satu adegan tersebut ya. Betul. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan, kira-kira punya dream cast nggak sih Zara kalau misalnya kira-kira ditanyain, oh Zara ada film, mau bikin satu film, Zara maunya pengen, nggak sabar pengen main sama siapa sih, atau beradu acting sama siapa? Wah, ini banyak banget. Yang pasti Mm-mm. kalau sama Kak Dian Sastro aku pengen banget. Cuman ada satu lagi yang aku pengen banget. Jadi kemarin tuh aku kenalan sama Kak Raihanun. Tahu Kak Raihanan kan? Dan Hmm. dia itu apa orangnya baik banget. Cuman kalau udah masuk ke dalam sebuah karakter bisa beda banget. Jadi aku pengen banget belajar ilmu dari dia dan kita main film bareng. Semoga ya, doain ya guys. Wah, siap. Idola baru aku. Idola baru. Kira-kira kalau misalnya artis mancanegara ada bayangan nggak kira-kira siapa idolanya atau panutannya? Aduh. Hello? Halo? Siap. Halo? Lancar kok, lancar lancar. Halo, Kara. Aman aman Zara. Halo? Aman kok, aman. Zara, ini Shimi. Sudah bisa dengar? Halo? Bentar Zara udah dengar? Kak, bentar ini kayaknya ya. Oke. Ya, Halo? aman nggak? Suaraku jelas gak? Jelas kok, jelas banget. Aman, aman, aman. Oke, sip. Oh, katanya sinyalnya Mbak Google ngeblur. Hah? Ngeblur ya? Enggak kan? Di aku sih enggak. Oke, siap. Ya mungkin ini aja ya. Oke, berarti kalau gitu teman-teman ada pertanyaan terakhir nggak nih sebelum kita tutup live hari ini? Tadi banyak banget nih yang nanya Zara kapan main ini main stripping katanya sinetron. Oh, oke. Mungkin soon kali ya. Aku juga belum tahu kapan karena alhamdulillah masih ada project-project yang harus aku kerjain, harus aku selesaiin dan itu makan waktu yang lama. Mungkin kalau ada waktunya aku akan coba. Jadi ditungguin ya semuanya. Ya, nah baik kalau gitu teman-teman. Terima kasih banyak sudah join untuk live malam hari ini dan terima kasih Zara udah mau menyempatkan waktunya setelah liburan loh. Langsung ngobrol Terima sama kita tentang kasih. tentang hari film nasional. Zara kira-kira ada pesan terakhir nggak sih untuk teman-teman khususnya di hari film nasional hari ini dan juga mungkin teman-teman yang punya aspirasi untuk menjadi aktris dan juga apa namanya sineas muda. Kira-kira ada pesan nggak nih? Pesanku, mari kita dukung terus perfilman Indonesia. Jangan nonton yang ilegal.
Nontonlah yang legal-legal, karena itu cara kalian support kita juga. Mari kita belajar saling menghargai dengan cara itu aja dulu. Gitu. Sip, kalau kayak gitu. Terima kasih semua teman-teman. Terima Terima kasih kasih. nonton dan terima kasih Zara. Sampai ketemu nanti di Makasih Kak live-live Feli. berikutnya. Stay healthy, salam buat keluarga juga, sama tante dan Kila dan Om dan adik-adiknya juga. Ditunggu project berikutnya. Makasih, kakak juga sehat-sehat ya. Siap. Dadah semuanya, selamat malam. Bye. Makasih semua yang udah nonton.